بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات, jamaah Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi ini kita diberikan kemudahan, taufik dan keringanan kaki kita untuk melangkah ke rumahnya, menghadiri undangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan duduk sejenak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik panduan untuk kita pelajari bersama, untuk kita fahami dan untuk kita jadikan cahaya di dalam menerangi kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang benar kepada kita serta buah amal yang manis kepada kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan semangat untuk senantiasa belajar agamanya yang mulia. Tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik untuk bisa mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita, ibu bapa kita yang telah berjasa kepada kita, yang telah menyayangi kita, yang telah mendidik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat mereka, Allah ampunkan segala dosa-dosa mereka. Dan kepada para guru, para masyayikh yang telah membimbing kita, wabil khusus muallif kitab yang kita baca ini, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dan Allah bimbing dan Allah jaga dari segala keburukan. Kembali kita melanjutkan pagi ini 10 sebab untuk meraih lapang dada. Sebagaimana kita bahas pada muqaddimah kemarin bahwa dia merupakan kunci utama untuk meraih kebaikan yang sangat banyak di sisi Allah. Dia merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisinya. Dan mesti kita sadari dua hal kemarin, untuk lapang dada mesti kita memiliki dua keyakinan. Yang pertama bahwa Allah lah sang pemilik hati kita, Allah lah sang pemilik yang mampu untuk melapangkan dada kita.
maka mintalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mohonlah kepadanya agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan dada kepada kita. Yang kedua, apapun yang usaha kita lakukan untuk meraihnya, semua itu adalah taufik dari Allah. Tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan, sebab-sebab yang bisa kita kerjakan untuk menggapai lapang dada tersebut, kecuali itu taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berusaha, kita berikhtiar, dan Allah lah yang akan menjadikan sebab dada kita menjadi lapang. Pagi ini kita akan mulai sebab yang pertama adalah tauhidullah wa ikhlasuddinilah, yaitu kita mentauhidkan Allah dan kita mengikhlaskan seluruh agama kita untuknya. Maka tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ikhlaskan seluruh agama kita untuknya merupakan sebab yang paling agung untuk mendapatkan lapangnya dada, dan ia merupakan salah satu tujuan di mana Allah menciptakan kita di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah ayatnya yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita diciptakan Allah adalah untuk liwahidun, mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi tauhid adalah tujuan di mana Allah menciptakan kita. Apabila kita tidak mendapatkan atau tidak mewujudkan tauhid yang benar, berarti kita menyelisih dari tujuan yang mana Allah ciptakan kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya adalah untuk tunduk dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, serta mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah. Seluruh ibadah yang kita lakukan, esahkan Allah padanya. Artinya tidak boleh kita berikan ibadah kita selain kepada Allah. Tidak ada di dalam hati kita selain Allah tabaraka wa ta'ala. Jauhkan rasa mendapatkan pujian, jauhkan rasa untuk mendapatkan sanjungan, jauhkan rasa untuk mendapatkan pandangan-pandangan yang baik dari orang. Kalaupun seandainya ada orang ingin memuji kita, itu adalah sesuatu yang Allah berikan dari kebaikan kita. Tapi lakukan sesuatu bukan untuk manusia, karena hal inilah yang akan menjadi bumerang di dalam amal. Ketika amal tidak dihiasi dengan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, maka kemudian ibadah itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia di sisinya. Allah tabaraka wa ta'ala katakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, maka tidak pantas bagi kalian beribadah yang kita ikutkan yang lain bersama Allah. Masjid adalah untuk ibadah, dan ibadah hanya kepada Allah. Tidak pantas untuk kita berikan ibadah kita kepada yang lain, yang mana mereka makhluk seperti kita, yang mana mereka makhluk seperti kita. Allah juga katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, bahwa Allah tidak perintahkan kepada kita beribadah kecuali mengikhlaskan agama kita kepadanya. Maka kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, fa kullama kana al-'abdu a'zama tahqiqan litauhid wa a'zama inayatan bihi wa ri'ayatan li huquqihi wa wajibatihi wa bu'dan an nawaqidihi wa nawaqisihi, kana dhalika atamma fi inshirahi sadrihi wa rahati qalbihi wa tuma'ninati nafsihi wa sa'adatihi fi dunya wal akhirah. Yang mana beliau menjelaskan bahwa setiap hamba yang
mampu mewujudkan tauhid yang benar dan memperhatikan dengan perhatian yang besar dan memberikan hak-hak dan kewajibannya, jauh dari sesuatu yang membatalkan tauhid atau yang menguranginya, maka akan sempurna pula lah lapang dada seseorang, dan akan tenang pula lah hatinya, dan akan nyaman pula lah jiwanya, dan dia akan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Setiap hamba yang berusaha mewujudkan tauhid yang benar, menjauhkan dari segala perbuatan yang membatalkan tauhid atau yang mengurangi keimanan kepada Allah, maka di saat itu dah dia akan mendapatkan lapang dada yang sempurna. Setiap kali usahanya lebih sempurna, lebih besar untuk menjaga tauhidnya, maka di setiap itu pula lah dia akan merasakan betapa indahnya dan betapa nyamannya jiwanya. Terbebas dari segala bentuk kesyirikan, terbebas dari segala bentuk belenggu-belenggu ya syahwat yang akan mengekang jiwanya, terbebas dari segala bentuk perkara yang akan membuat dia hina. Kita dilahirkan Allah dalam keadaan ahrar, bahwa kita ini makhluk yang hanya tunduk kepada Allah semata, tidak boleh tunduk kepada yang lain. Pada bab ibadah tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah. Makanya kalau kita ingin mendapatkan ketenangan hidup, kenyamanan jiwa, kebahagiaan dunia dan akhirat, perbaiki tauhidnya, perbaiki tauhidnya. Maka disinilah kenapa Ahlus Sunnati wal Jamaah senantiasa membahas bab tauhid, karena dia adalah asas, dia adalah pondasi yang harus ada pada diri setiap manusia. Manakala tauhidnya tidak benar, maka dia akan jauh menyimpang, dia akan melakukan sesuatu yang menyelisihi syariat ini. Jika kita ingin agama kita kokoh, jika kita ingin agama kita benar, maka benahi tauhidnya, perbaiki tauhidnya, baik itu dalam tauhidul rububiyah kita kepada Allah, dan tauhidul asma dan sifat, tauhidul uluhiyah, di mana kita bersihkan, kita hanya tunduk kepada Allah tabaraka wa taala, kita hanya taat kepada Allah tabaraka wa taala semata, tidak ada kepada yang lainnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dinukil oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya ini, fa'adhamu asbabi syarh as-sadr, ya, sebab yang paling agung untuk lapangnya dada at-tauhid, yaitu at-tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunun syirah sadri sahibi. Sebesar apa ya tauhid yang ada pada dirinya, dan sekuat apa tauhid yang ada pada dirinya, maka sebesar itu pula lah dia akan mendapatkan kelapangan dadanya. Jadi kita tidak cari yang lain, benahi tauhid. Kenapa Rasulullah 13 tahun di kota Mekah membangun pondasi iman yang kokoh, sehingga apapun yang dihadapi setelah dakwah tersebut, dia tidak akan goyang dengan ancaman-ancaman, bahkan dengan hilangnya nyawa sekalipun tidak akan ada, karena mereka sudah memiliki pondasi yang kokoh yang akan menopang perjuangan dakwah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, afaman syarahallahu sadrahu lil islam fahuwa ala nurim min rabbih. Orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, maka dia di atas cahaya dari Rabbnya. Terkadang dakwah yang hak ini bukan karena dakwahnya yang berat, dakwahnya yang sulit, bukan. Terkadang hati kita yang berkarat, yang tidak mau menerima kebenaran itu,
Seakan-akan yang sudah ada ini sudah cukup. Yang selama ini yang kita dapatkan dari kakek, nenek, ibu bapak kita, ini itulah agama. Tidak mau membuka diri, membenahi tauhid, kembali kepada ajaran yang benar, yang apa yang disampaikan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin semakin jauh kondisi umat ini dari masa Rasulullah, semakin menyimpang. Dan di saat itulah kita butuh kembali menyelamatkan agama kita dengan ilmu. Jika kita ingin memperbaiki negeri ini, memperbaiki kehidupan kita, keluarga kita, maka benahi tauhid. Selama tauhidnya tidak betul, maka selama itu pula lah hidupnya akan sempit, hidupnya akan sulit, semua serba membuat dirinya tidak nyaman, karena akan berhadapan dengan makhluk dan kemudian merasa takut akan segala ancaman-ancamannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ayat yang kedua yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya, barang siapa yang Allah inginkan baginya hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Dan begitulah Allah tabaraka wa taala memberikan jalan kebaikan untuk kita. Kemudian beliau mengatakan fal huda wa tauhid min a'zami as-sababi syarhis sadr. Petunjuk dan tauhid adalah sebab yang agung untuk lapangnya dada kita. Wasyirku wadh-dhalalu min a'zami asbabi dhiqis sadr wa inhiraji. Dan kesyirikan serta kesesatan adalah sebab yang agung untuk menjadikan dada kita sempit dan merasa sulit. Oleh itu ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, beliau mengatakan wa innama khuliqal qalb alladhi fi sadril insan li tauhidillahi wal ikhbati lahu azza wa jal. Allah menciptakan hati kita, yang ada pada dada kita adalah untuk mentauhidkannya. Fa idza ukhrija anil ghayati allati khuliqa li ajliha ittarab. Kalaulah tujuannya tidak tercapai, di mana Allah menciptakan hati kita ya untuk tunduk dan patuh kepadanya, maka jika tidak tercapai tujuan itu, dia akan goyang. Wa dakhala alaihi min al-humumi wal ghumum wal muqaddirat bihasbi bu'dihi an tauhidillah wa khilasid din lahu. Maka ketika ya hati itu tidak tunduk dan patuh kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, maka akan masuk segala bentuk gangguan-gangguan ya berupa al-humum, kegundahan, ketidaknyamanan, dan perasaan-perasaan yang meresahkan. Dan sejauh mana dia jauh dari tauhid, maka sejauh itu pula lah hatinya akan resah dan gelisah. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasul? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nabi mengajarkan untuk memperbaharui iman kita dengan memperbanyak kalimat, mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena itulah yang akan mengokohkan kita, yang akan membuat kita tegak berdiri, yang akan membuat kita bisa kencang berlari di dalam kebaikan, yang akan menyemangati kita di dalam hidup ini, dalam segala masalah yang kita hadapi. Karena mukmin yang benar tauhidnya, dia yakin tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, dan tidak ada perjalanan kecuali ada ujungnya, dan tidak ada sesuatu kecuali akan ada solusinya. Karena tauhid yang benar itu yang akan membuat dia ya tegak dan bisa bangkit dari keterpurukannya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini yang pertama yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, bahwa sebab pertama ini adalah tauhidullah tabaraka wa taala dan mengikhlaskan agama kita kepadanya. Adapun sebab yang kedua ma'asyiral hadirin adalah an-nur alladhi yukdhifuhu Allah azza wa jalla fi qalbi abdi, yaitu cahaya
yang Allah berikan di hati seorang hamba. Sebagaimana Allah katakan tadi dalam surat Az-Zumar, barang siapa yang Allah lapangkan dadanya, maka barang siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, maka dia atas cahaya dari Rabbnya. Apa makna cahaya ini? Wahwa nurul iman, yaitu cahaya iman yang Allah berikan di hati seorang mukmin. Maka dengan cahaya iman itu hatinya akan lapang, dadanya akan lapang, dan membuat hatinya senang. Dan apabila cahaya ini diangkat, hilang dari hati seorang mukmin, maka disitulah hidupnya akan sempit, di hatinya tidak akan nyaman, dan dia berada dalam keadaan sulit. Oleh ikhwanikum muslimin rahimakumullah, Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, fal qalbul ladzi dakhalahu nurul iman wansaraha bihi wanfasakh, hati yang masuk padanya cahaya iman, maka hati itu ia akan membuat dia lapang, dia akan tenang untuk melakukan kebaikan, nyaman dirinya, dan dia akan menjauhi kebatilan, membenci segala bentuk keburukan. Jadi kita bisa mengukur diri kita. Kalau kita senang dengan kebaikan, cinta kepada amal saleh, condong kita kepada hal-hal yang positif, itu tanda hati kita ada cahaya iman. Tapi manakala hati kita, manakala keinginan kita sesuatu yang buruk, menginginkan pekerjaan-pekerjaan yang dibenci Allah, dekat kepada perkara yang tidak disukai Allah dan Rasul, maka itu tanda cahaya di hati kita lagi redup, tidak hidup, tidak memancarkan banyak kebaikan. Maka itu kebaikan akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikut. Sebaliknya, keburukan akan menarik kita kepada keburukan-keburukan berikutnya. Oleh ikhwanikum muslimin, maka sebab yang kedua adalah cahaya. Maka jagalah cahaya yang Allah berikan di hati kita. Jagalah cahaya itu, jangan sampai dia redup, jangan sampai dia padam. Jagalah Allah, jagalah di dalam menjaganya tersebut. Maka di sini kita senantiasa meminta kepada Allah tabaraka wa taala ayujaddidal imana fi qalbi, agar Allah perbaharui iman itu di hati kita, dan agar Allah tambahkan cahayanya lebih terang lagi. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, fas'alullaha ayujaddidal imana fi qulubikum. Ya Allah, mintalah, kata Rasulullah, doalah, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ya perbarui iman di hati kalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Inilah orang-orang yang ar-rasyid, di mana Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan hatinya, ya, kita condong kepada keimanan. Allah jadikan iman itu sebagai perhiasan dalam hatinya, dan dijadikan dirinya benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah, maka mintalah kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah perbaharui iman kita, karena Allah yang akan memberikan cahayanya. Maka minta kepada pemilik cahaya itu, Allah tabaraka wa ta'ala, agar Allah senantiasa jadikan cahaya semakin terang, semakin kuat, dan semakin menerangi hidup kita. Fa'idha amana al-qalb wa syahida al-lisan, jika hati kita telah beriman dan lisan kita telah bersaksi, wa amilatil jawarih, dan amal anggota tubuh kita telah melakukan amal, fa'ata'at amrallah, kemudian dia taat kepada Allah, wa amilat bi'amalil iman, dia berbuat dengan amal-amal yang menunjukkan keimanan, wa addat haqqallah 'alaiha fi faraidih, dia tunaikan hak Allah di dalam kewajiban-kewajibannya, wantahat an maharimillah, dia tinggalkan, dijauhi segala hal yang diharamkan Allah, imanan wa tasdiqan, dengan penuh keimanan, dengan penuh membenarkan dan kejujuran, bima fil qalb wa nataqa bihil lisan, fa idza fa'ala dzalika kana mu'minan, apabila
hal ini ada pada diri seorang mukmin, maka dia orangnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ikhwani kaum muslimin, mari kita mohon dan meminta senantiasa kepada Allah agar Allah perbaharui iman kita. Allah berikan di hati kita cahaya itu, dan jangan sampai Allah mencabut cahaya, bahkan memadamkan cahaya di hati kita. Wallahu taala alam. Inilah dua perkara yang bisa membuat hati kita lapang, membuat dada kita lapang, dan mudah-mudahan kita mampu mewujudkan tauhid yang benar, mengikhlaskan ibadah kepadanya, serta kita mendapatkan senantiasa cahaya iman yang Allah berikan di hati kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.